Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate 90% seperti biasa menjadi kenyataan insyaallah. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Bijak dalam menonton tarot aku. Alhamdulillah kita sudah laksanakan puasa Muharram yang ke-9. Insyaallah besok dan lusa kita lakukan lagi ya. Tetap mintanya kepada Allah, ini hanya sebagai payung saja. Kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Situasi maskulin, aku ngelihat ada the Empress, the Ten of Wands, and the Knight of Pentacles, Five of Pentacles, Nine of Pentacles. Ini justru kamu, ya, energinya dia ingin memperbaiki sih, the Knight of Pentacles ya. Tapi justru kamu yang sulit memperbaiki, ya. Kamu yang sulit, udah berat kayaknya, udah terlalu banyak beban gitu ya. Terus kamu juga coba untuk memperbaiki rasa trauma kamu ya, feminim. Aku lihat karena kamu tertekan dengan ketulusan kamu ya, yang kamu berikan kepada maskulin. Cara kamu mencintai seseorang itu melebihi kapasitas dirimu gitu ya. Pada akhirnya ya kamu coba untuk melepaskan apa yang ya sudah membuat kamu capek, sudah membuat kamu lelah gitu ya, sudah membuat kamu kecewa ya, bahkan juga sedih. Ini sudah ada yang berjalan 5 tahun ya, atau mau ke 5 tahun dan masih trauma rasa itu. Dan pada akhirnya ya kamu coba untuk melepaskan dan ingin hidup sendiri. Sukseskan diri kamu. Karena the Moon and the Tower, the Magician, the Tower, and the Five of Wands, and the Seven of Swords, the Page of Wands. Ya, kamu mendapat kabar ya dari seseorang ini. Drama banget ya, bahkan mengalami kehancuran ya, berantakan. Tapi coba untuk bangkit ya, agar bisa mensukseskan kembali dengan skill kamu. Ini feminim energinya. Kalau maskulin ini dia berada di dalam pembenahan, ingin kembali ke kamu, tapi belum tahu kapannya, karena dia juga kehilangan pekerjaan, kehilangan kamu ya, sulit, kehilangan kestabilan dia yang seharusnya sudah dia nikmati gitu ya, kehilangan cinta kamu, ketulusan kasih sayang kamu ya. Dia sedih sih, tapi emang gak mau, dia juga harus hidup sendiri nanti. Coba sukseskan dirinya dia juga gitu ya, tapi dengan penuh manipulasi, hati-hati ya, karena dramanya dia, kebohongannya dia ini akan mendapat kehancuran ya, mengalami kehancuran. Tapi dia coba gunakan segala cara, termasuk dengan magic ya. So aku ngelihat di sini feminim ini merasa beban ya untuk memperbaiki cintanya kamu dan dia lagi gitu, karena terlalu banyak skandal yang terjadi. Lelah, kamu lelah, sedangkan dia memimpikan kamu, menghayal tentang kamu.
ya. Kamu udah capek gitu dengan drama ini, sedangkan dia mengharap bisa dicintai lagi oleh kamu. Six of Wands. Jadi dia nih sulit untuk sukses lagi ya, karena ya dia harus bisa menanggung tanggung jawab image dari kesuksesan dia gitu, karena dia kan nggak mau terlihat buruk ya di pandangan orang, entah itu perempuan atau laki-laki. Dia nggak mau dipandang buruk gitu ya, tapi ternyata ini membawa beban cara dia meraih kesuksesan. Sedangkan kamu di sini sukses mencintai diri kamu sendiri ya. Wow. Kamu juga banyak belajar tentang tanggung jawab, meraih kemenangan kamu itu dengan kesabaran ya, feminim ya. Dengan kesabaran, banyak belajar, terus menstabilkan juga ya, tentang karir, tentang mencintai dirimu sendiri di sini. Oke. Maskulin lelah ya, lelah dengan bebannya, tapi dia coba untuk belajar damai ya, belajar damai dari kekalahannya dia sih sebenarnya, kelelahannya dia ya, karena ada Temperance, Two of Wands, Eight of Cups, Six of Cups ya. Maskulin mau kembali sih, jadi dia bermimpi dan rasa takut ya tentang kekecewaan dalam pilihan seorang pasangan ataupun masa depan dia ya. Karena ketika Femini memilih istirahat atau break up, dia bermimpi tentang kamu, dan dia tahu dia sulit banget membawa kemenangannya dia lagi, karena ya dia harus belajar banyak tentang kedamaian, dia harus belajar banyak tentang tanggung jawab, belajar banyak tentang spiritual juga gitu. Perlahan tapi pasti dia harus belajar hal itu nanti, ataupun sekarang lagi berjalan, karena masa depan dia ini kacau ya, dan ada trauma ada di diri dia juga. Bahkan dia kecewa dengan kebebasan dia kecewa dengan kesuksesan dia ya, dia kecewa adanya perceraian, menyesal, marah, emosional, tapi nggak bisa dia lakukan karena dia kan orangnya pemikir banget ya, sehingga telat sih kalau aku bilang. Bermimpi ya tentang tanggung jawab dari koneksi twin flames ataupun soulmates, karena adanya skandal dalam hidup, dan ya kecewa. Sedangkan kamu sudah capek ya dengan hubungan yang penuh dengan narsis, penuh dengan ego. Pada akhirnya kamu belajar mencintai diri sendiri, belajar memerhatikan diri kamu sendiri ya, dan belajar bertanggung jawab atas masa depanmu sendiri. Jadi kamu gak bergantung dengan maskulin lagi masa depanmu. Jadi gak kayak contoh ya, nyari suami atau pasangan yang kaya raya ya, mau perempuan mau laki gitu. Jadi kayak mengandalkan ya duniawinya dari dia.
Jadi ketergantungan. Ya, di sini kamu banyak belajar dari adanya perselingkuhan, dari adanya skandal. Kecewa, iya, tapi kamu cukup belajar sabar, cukup memahami segala sesuatunya ini adalah pembelajaran dalam hidup. Makanya maskulin di sini ada Four of Cups, the Fool, and the Five of Cups, Six of Cups, tuh ya. Dia coba untuk nekat ya, the Judgment, karena karma ya, tahun karma. Dari sebenarnya sih tahun karma itu udah dimulai dirasakan tuh dari 2019-an guys, ya. Itu sudah banyak sekali hal-hal yang sebenarnya di luar nalar gitu ya. Sampai itu bisa sampai 7 tahun. Kalau 2019 kita aja dapat COVID aja 2020 ya dimulai. Kalau 2019 sampai 7 tahun otomatis 2026 ya, 2026. So ya kita harus belajar memperbaiki, memerhatikan ya kesuksesan diri kita itu ya dengan ketekunan kita ya, merhatikan diri kita sendiri juga. Tapi bukan berarti ya harus bersenang-senang aja, enggak, tapi memperbaiki tentang spiritualnya juga, itu penting. Maskulin di sini kecewa dengan cara dia bebas ya, karena dia mengacuhkan kamu sehingga dia mengacaukan perasaan, mengacaukan koneksi ya, dan dia bosan nih dengan orang-orang sekitarnya, makanya dia ingin kembali sama kamu lagi, aku lihatnya. Di sini feminin sudah lelah ya dalam mencintai, jadi kayak ya kamu juga mengambil kesempatan dari breakup ini sebenarnya, yaitu belajar bertanggung jawab atas masa depan kamu sendiri. The Knight of Swords, the World, the Seven of Wands, the Sun. Ya, kamu cukup kuat, cukup berani, feminim. Dengan ketulusan cinta kamu coba untuk meraih kesempatan kembali, memenangkan kehidupan, kesuksesan duniamu dengan cara ya belajar sabar ya dalam prosesnya. Dan kamu coba untuk menahan diri ya dalam meraih masa depan tuh nggak mau tergesa-gesa lagi. Jadi ya kamu merencanakan dalam kehidupan kamu tuh ingin bahagia untuk dirimu sendiri dulu. Sedangkan dia ini energinya itu lelah banget sih, si maskulin. Ada rasa takut ya dari perkataan dia ini yang kasar ke kamu, yang tidak baik ke kamu. Ini membuat beban dalam hidup dia, dan ini bisa mengendingkan kesempatan baik dia untuk sukses lagi. Kenapa? Karena tertahan ya. Satu sisi tertahannya dia merasa menjadi korban, padahal ini adalah ucapan dari dia yang membuat kamu capek, lelah. Tapi ketika kamu melawan sekarang dengan cara memperbaiki masa depan kamu sendiri, di sini dia nggak rela. Dia merasa menjadi korban. Dan aku melihat dia merasa terpojokkan atas perbuatan dia. Ya, dia merasa nggak andil. Ibaratnya kan ada kesalahan lo juga, kenapa gue doang yang disalahkan? Wow, aku ngelihatnya di sini
dia cukup berani juga sih ya. Dia nggak communication dengan kamu cukup lama. Ini ada yang 7 bulan, bahkan 7 minggu, 7 tahun ya ada. Dan ya dia kehilangan kesempatan ya untuk bahagia. Dan dia merindukan kebahagiaan di masa lalu sama kamu. The Chariot, okay? The Two of Swords, the Three of Swords, and the Death, the Hangman, the Magician. So permainan dia, the Two of Cups, permainan dia selama ini sebenarnya sudah menggantung ya. Hasilnya tuh udah nggak ada. Dia lakukan segala cara untuk bisa menggenggam kamu dan orang ketiga ini. Pada akhirnya ending juga nanti, dan dia terluka sendiri ya, sakit hati. Tapi dia coba untuk blok karmanya dia dengan cara menaklukkan kamu lagi dan menaklukkan orang ketiga. Ya dia nggak ada pilihan lain, karena itu satu-satunya cara yang bisa membuat dia move on, sukses. Benalu sih kalau aku lihat ya, karena dia nggak menyelesaikan kesalahan dia dulu gitu loh, menyelesaikan karma dia sendiri dulu. Oke. Feminim, ini energi ya. Lelah dalam mencintai dengan ketulusan, bahkan takut ketika komunikasi dengan dia akan terjadi drama. Two Swords, ya. Makanya kamu blok komunikasi dengan dia, karena kamu takut adanya argumentasi, saling ngotot, bahkan bisa saling menghina. Ya, ini yang kamu takutkan. Kamu udah lelah, udah capek gitu loh. Hubungan yang penuh dengan cacian, penuh dengan hinaan, penuh dengan makian gitu ya. Dan ya kamu ingin ending kan sih, feminim ya. Jadi energinya maskulin ini mengalami kekecewaan dalam kebahagiaan yang dia raih sekarang. Sulit mencapai perhatian lagi dengan orang-orang sekitarnya dia, ya. Dan dia merasa tertekan untuk meraih kesuksesannya dia, ya. Makanya dia berkelana lagi, the Knight of Wands, memulai petualang lagi, ya, menikmati kebebasannya dia, ya. Pada akhirnya apapun yang dia kerjakan, ya ini akan membuat dia terpojokkan sendiri ya. Kedamaian dia itu merasa nggak nyaman, ya. Dan dia coba untuk menahan segala communication, ya, dengan caranya dia. Menyesal karena ada rasa kecewa karena memulai hubungan dengan seksual. Pada akhirnya dia kehilangan pasangan, bahkan masa depannya dia, anak-anak ya, yang sebagai masa depannya dia nih, dia kan kehilangan sih, aku lihat. Dan ini membuat dia kecewa, ya. Dia sangat berhati-hati sekarang, ya, memantau juga tentang kamu. Dan aku lihat dia kecewa dengan dirinya karena kebebasan dia di masa lalu. Dan ini membuat dia mengaca, mendapati tentang jati dirinya dia. Sekecewa ini dia dapati sekarang, karena ini adalah karma, ya. Dan dia berharap bisa union lagi sama kamu suatu hari nanti, karena dia merasa kamu adalah kembaran jiwanya. Okay, masculine. Two of Swords, the Knight of Wands, Ace of Wands, the Page of Swords, the Justice.
And the bottom of the deck, 2 of Pentacles. Wow, the Ten of Swords, karma yang tidak pernah putus. 3 of Swords, 6 of Swords. Guys, kamu bisa berdealing dengan air sign, fire sign, earth sign, ya, dan juga water sign. Aku lihat ya ada waternya. So dia harus hadapi kenyataan dengan cara dia mencari kepuasan, karena sudah dimulainya portal dalam pembayaran karma. Dia hati-hati banget ya di sini, the Justice. Dan the 3 of Swords, the 10 of Swords, the 2 of Pentacles, 6 of Swords ya. Perjalanan karma. Ini hasil doa kamu ya, feminim. Wow. Ini kayaknya doa karmik juga deh ke maskulin. Jadi kayak gini loh, karmik juga ngedoain maskulin dapat karma buruk ya. Karmik juga minta bantuan ke orang pinter nih untuk melihat koneksinya dengan kamu tuh bagaimana. Tapi kamunya sudah move on ya. Ini membuat DM sakit hati, terluka, dan ya selalu terkhianati terus menerus, terulang ya. Dan hati-hati, karmik juga coba untuk berdoa buruk buat feminim agar terkhianati terus menerus. Tapi di sini kamu malah menerima dengan kebaikan. Jadi kayak gini, ya terserah lu deh mau sumpahin gue kayak apa, gue maafin apapun yang kalian lakukan, kalian rahasiakan selama ini sama gue. Ini yang kamu lakukan feminim ya, kamu coba untuk tegar. So maskulin di sini sangat ketakutan ya, udah nggak bisa gegabah lagi kayak dulu ya, dengan mudahnya gitu loh berkhianat gitu. Tonight of Swords, mencari komunikasi tapi terhalang. Two of Swords ya, karena mau tidak mau dia harus hadapi kenyataan ya, kesempatan ini terhalang untuk komunikasi dengan kamu ya. Dan dia ingin sukses juga kehalang. Kenapa? Karena dia harus menyadari kenyataan adalah memperbaiki apa yang sudah dia lakukan ya. Dia harus bertanggung jawab dari apa yang dia tulis, dari apa yang dia pikirkan, dari apa yang dia lakukan ya. Dan dia harus mencari cara untuk berdamai ya tentang situasi yang dia hadapi saat ini. Pembayaran karma. Mencoba ngeblok union sama kamu ya, karena dia merasa berkuasa, bisa mengendalikan, tapi ternyata pada akhirnya karma menghampiri dia perlahan tapi pasti. Dan dia coba untuk ngeblok karmanya dia juga ya, tapi nggak bisa. Semakin dia lari, semakin besar karmanya ya. Tuh, coba berdamai dengan hukum alam. Dan aku lihat memang dia coba memperbaiki petualangannya dia. Lelah dalam sebuah koneksi, lelah dalam perjuangan meraih kedamaian. Dia orangnya cepat lelah ya, putus asaan, karena kebahagiaannya ini keblok ya. Aku lihat keblok ya, karena cara dia untuk kembali sama kamu juga belum jujur ya. Dan
Ya dia harus bisa berkata jujur kalau dia mau kembali sama kamu. Wow, dia impress kamu. Guys, dia bermimpi atau memimpikan bahagia dengan kamu dan memiliki anak dari kamu. Ya dia menghayal, merindukan juga ya. Maskulin gak bisa hidup kesendirian, selalu mencari kesenangan. It's of ones, ya, kesenangan dalam fisik. Dia gak bisa hidup kesendirian. Jadi dia merasa setelah berpisah dengan kamu, dia baru menyadari kalau kamu adalah cerminan pribadinya dia. Dia banyak pelajari perlahan tapi pasti. Dan dia sulit banget ketika hidup sendiri. Ya dia harus berperang dengan kedamaian ataupun kenyataan ya, menerima situasinya. Dan beban ini adalah dari kisah masa lalunya. Bisa sebelum kamu yang belum dia selesaikan masalahnya, dan dia langsung jump up sama kamu ya, jumping up, sehingga karmanya ini makin menumpuk karena dia nggak bisa kesendirian ya. Dia takut akan kesendirian tuh, sehingga dia menyesali. Kenapa? Karena dia meninggalkan tanggung jawabnya di masa lalu ya. Dia kehilangan kamu, seseorang yang mampu membalance dirinya, dan dia merindukan kamu sebenarnya. Dan kini ketika dia ingin meraih kedamaian lagi setelah berpisah dengan kamu, ya dia sulit untuk sukses, tertekan tentang masa depan. Pada akhirnya dia jalani kehidupan dengan penuh kemunafikan untuk meraih kesuksesan ya dalam masa depan ataupun dalam pasangan, tapi tidak ada kejujuran. Yang diraih adalah hanya untuk kemenangan, perhatian ya. Pada akhirnya dia akan terpojokkan sendiri, dan itu adalah awal mula ending ya dari keegoannya dia. Makanya hidupnya dia ini penuh dengan karma, bolak-balik terus. Karmanya nggak putus-putus karena ya egonya dia belum bisa menjujurkan tentang kesalahan dia semua ya. Situasi maskulin. Sorry ya guys. Religious factor. Ada yang berbeda agama, ada juga kena efek dari ilmu hitam, pelet. Ada yang jauh dari agama ya. Ya, dia dengan orang barunya ini ada yang sudah punya anak ya, tapi bermasalah. Satu sisi bisa saja dia dengan orang barunya beda agama, atau orang barunya ini menggunakan black magic ya, atau menggunakan alasan anak untuk tetap bertahan si maskulinnya. Listen to your intuition.
and the abundance within the next month's meditation. So, maskulin ini dalam 2 bulan ke depan ini coba untuk bisa meraih kesuksesan dia dengan cara mendengarkan intuisinya dia sendiri atau intuisi kamu yang selama ini dia abaikan. If you believe, maskulin selalu berkata, gue gak percaya karma, gue gak percaya omongan lo kalau orang baru ini jahat, bla 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 bla, ya, atau menipu dengan cara black magic, atau dengan cara pura-pura hamil, atau mengaku itu anaknya dia, ya, dia merasa nggak percaya. Kalau gue percaya malu gitu kan, gitu. Dan sekarang ataupun nanti ini akan terjadi, aku lihat, karena ya rahasia akan terungkap di tahun ini. Siapapun yang berbuat kejahatan di tahun-tahun lalu ataupun tahun sekarang itu akan terbongkar di tahun ini. Opportunity, ya, kalau jadi gini, kalau kamu percaya tentang kesuksesan, kesempatan, ya dia harus mendengarkan intuisi kamu, dia harus mendengarkan intuisinya dia sendiri. Big happy chance, ya. Kalau dia percaya dengan situasinya dari instingnya dia, intuisinya dia, dan juga insting dari kamu dia dengarkan dan dia percaya, otomatis ada kesempatan besar kebahagiaan ini akan dia raih lagi. Romantic feelings, ya, dia percayakan kalau sudah bersentuhan dengan kamu. Kalau berjauhan dengan kamu dia nggak percaya kalau belum kejadian, ya, karena bagi dia bersentuhan itu adalah cinta sejatinya. Jadi dia nggak bisa tanpa fisik, ya. Dan look at this guys, give your relationship chance, kembali sama kamu. Seperti yang aku bilang, dalam 2 bulan ke depan dia coba untuk memeditasikan dirinya dari sekarang, mengambil jalan baru, ya. Dia akan mendengarkan intuisinya kamu, mendengarkan intuisinya dia, dan kamu percaya nggak sama dia kalau dia berubah gitu loh. Tapi ya dia merasa ada kesempatan untuk bahagia lagi, bisa kembali sama kamu. Itu perasaannya dia. Tapi di sini dia menahan keinginan dia untuk komunikasi sama kamu. Kenapa? Karena merasa dia adalah korbannya, ya. Dia merasa dia adalah korbannya, ya. Jadi ini orang masih ada efek dari orang baru juga, ya. Ada orang baru ini beralasan anak atau beralasan black magic juga, ya. Dan dia merasa, kamu percaya nggak kalau dia tuh masih ada perasaan ke kamu? Tapi aku lihat dia hanya mengutamakan tentang ya gairah gitu loh. Dan dia coba komunikasi sama kamu sebenarnya sih di dalam meditasinya dia gitu, ya, alam bawah sadar gitu. Kamu percaya nggak tentang cinta sejati gitu? Karena dia merasakan hal itu sekarang, makanya dia ingin kembali lagi sama kamu. Gimana cara memperbaiki hubungan ini gitu. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share in Klan channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.